gitu. Siap. Halo, selamat malam kakak. Malam. Alhamdulillah. Gimana kabarnya kakak? Baik. Alhamdulillah Cukup. baik. Cukup baik. Cukup baik. Hari ini hari yang cerah gak? Kalau boleh tahu di rumah kakak. Silakan. Malam. Kan hari ini tadi pagi siangnya gimana? Hujan nggak? Panas. Panas sekali. Panas. Surabaya ya. Kalau boleh tahu kesini pakai apa sih kakaknya? Kalian kok gak deket soalnya. Kita kan samping gitu. Oh, emang kita tetanggaan loh kak? Tetangga. Oh, aku kira kakaknya itu alamatnya itu Wiyung jauh gitu ya, di dekat-dekat Carok situ ya? Enggak ya? Bukan kan? Oh bukan. Oke, perkenalan dulu kakak. Nama saya Ahmad Dikil Wicaksana, calon psikiater masa depan. Kakaknya siapa kalau boleh tahu? Panggilannya siapa Pak? Panggilannya saja. Saya sudah tahu kok nama panjang bapak itu bapak. Kakak kan Ahadan, bukan Ahadan. Habib Satria Haji ya. Iya. Oke, panggilannya siapa kalau boleh tahu? Satria. Satria. Oke, Kak Satria. Kak Satria kan mengisi Google Form atas permasalahan gugup nih. Sering suka gugup gitu ya? Iya lagi. Iya. Iya Kak. Oke. Iya. Sebelum itu kita memberitahukan nih kakak, semua percakapan kita berhenti di sini. Kita jamin nggak ada sama sekali data yang keluar kak. Nggak ada sekali. Satu pun kita nggak akan membahas publis ke publik. Maka dari itu kakaknya Kak Habib boleh bercerita selebar-lebarnya, seluas-luasnya, sedalam-dalamnya, boleh mengekspresikan apapun itu di dalam ruangan ini kakak. Kita sudah mencoba ruangan ini menjadi ruangan yang super kondusif kak. Oke. Udah satu. Oh ya kak, makasih. Jadi saya tahu kan ya kakak ya, hari ini kakak boleh menceritakan semuanya. Oke. Yang paling mudah dulu kakak. Kakak boleh tahu gejala gugup ini sudah berapa hari? Atau sudah berjalan lama? Ya kak? Halo? Cukup lama kak? Iya. Ini cukup mengganggu atau tidak kalau boleh tahu? Cukup mengganggu. Kakak kalau boleh tahu kita menyinggung sebentar ya dari form kakak. Form kakak kan bilang kalau ketika gugup itu sering ketawa gitu kan ya. Sering nggak bisa mengendalikan tertawa ya kakak gitu kan. Kakak juga berdalih di sini ngomongnya itu menuliskan sudah berjalan setahun ini ya. Ketika kakak pindah dari Lamongan ya kalau nggak salah Iya, kakak. dari Lamongan. Saya dari Lamongan. Jadi gejala paling parahnya deh kalau kakak pernah kejadian itu kapan kalau boleh tahu? Ketika ngomong di depan. Di depan. Iya. Di depan itu baru keluar gugupnya, Presentasi. lalu ketawa. Ketawa. Jadi sekarang kalau boleh tanya, ketawa sih kakak ya. Ketawanya gugup sekarang. Iya. Oke. Kalau aku kakak, aku kenalkan satu pernapasan yang buat gugupnya sedikit hilang kakak. Namanya itu relaksasi. Oke, coba kakak sekarang tutup mata dulu. Mata ya kakak. Sekarang kakak coba bernafas lewat hidung dan keluarkan lewat hidung ya. Hitungannya itu 3 detik masuk, tahan 2 detik, keluarkan 3 detik. 3, 2, 3. Gua masuk itu. Iya. Kita hitung dulu. Jadi tidak aja. Kita awali dulu dihitung kan. Oke, kakak sekarang sudah mulai hilang gugupnya barusan. Karena fokus dengan satu hal. Oke, kakak coba. Kita coba ya 3 detik, 2 dan 3. Kita hitung dulu. Oke, 3, 2, 1. Tarik. Tahan 2 detik. Keluarkan 3 detik. Sekarang kita coba keluarkan lewat mulut. 3, 2, 4 sekarang. 1, 2, 3 mulai. 3, 2, 1. Tahan. 2. Keluarkan lewat mulut. 1, 2, 3. Oke kakak. Cukup ya kakak pemanasan. Kita nyoba nih pertanyaan paling mudah kembali lagi. Gejala ini sudah keluar berapa tahun? Kalau tahu? Bisa dipakai. 1 tahun. Dan paling seringnya itu ketika ngomong di depan umum gitu ya kak. Ya, lebih depan umum. Terus kalau lagi kedua tadi sering gugup. Sering umum juga. Oke. Kakaknya merasa terganggu nggak dengan
kejadian seperti ini atau gejala seperti ini? Terganggu? Cukup terganggu. Merasa aneh juga gak memiliki gangguan seperti ini? Menurut kakak ini kan nggak cerita. Saya di sini bertindak secara normal, Kak. Saya merasa semua klien saya itu gak ada yang aneh. Kakaknya sendiri gimana rasanya? Aneh gak? Enggak sih. Nggak terlalu merasa aneh. Ya? Kalau kakak belum terlalu objektif, gimana lingkungan kakak menyikapi kakak yang seperti ini? Ya, kalau boleh tahu. Jadi nggak ada komentar. Gak ada yang komentar, beneran Yes. keren sih kakak. Jadi kakak memiliki lingkungan yang positif sih. Sepertinya. Sepertinya ya. Kalau boleh tahu, lingkungan kakak paling jauh lah dengan lingkungan asing, persentasenya paling banyak itu di mana? Ya kan kita bisa dibilang kelas ya, Ya. atau lingkungan kakak yang di mana itu lingkungannya nggak terlalu kenal gitu, ada di mana? Organisasi. Organisasi apa itu kalau boleh tahu? Kan boleh disebut sih. Oh nggak boleh. Ya. Jadi ada salah satu organisasi yang nggak terlalu kenal gitu Iya. ya. Oke, jadi alhasil gejalanya lebih parah ketika di lingkup pertemanan yang lebih akrab atau yang nggak terlalu akrab. Kakaknya merasanya gimana? Yang akrab. Yang akrab malah. Oke. Dan sejauh ini nggak ada yang bermasalah ya kakak ya. Sekarang mau nanya bapak, kakak kan ingin, bukan ingin, kakak kan di Google Form ini kan bilangnya itu hanya ingin membicarakan hal ini, namun belum jelas kakaknya di sini itu sedih atau gimana gitu memiliki gejala seperti ini. Kok pengen tahu sih ini gejala yang normal atau abnormal? Oh gitu. Namun kita coba beda lagi pak. Kakak sedih nggak memiliki kejadian seperti ini? Gejala seperti ini ngerasa aneh kan tadi kan bilang kakak. Tapi sedih nggak sering kejadian seperti ini? Jauh sini belum. Belum terlalu sedih ya? Tidak belum. Jadi hanya sebatas kakaknya kepo gitu ya? Kepo apakah ini gejala aneh gitu ya? Iya benar. Iya. Tapi kalau kakak melihat manusia di sekitar kakak, teman-teman kakak, kenalan kakak itu ada yang serupa dengan kakak nggak? Jauh sini enggak. Sejauh ini enggak. Nggak ada. Jadi mereka menurut kakak itu orang-orang yang aneh atau tidak kalau betul? Enggak. 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 Jadi kakak sudah sadar nih bahwa kakak itu termasuk orang yang unik gitu ya, aneh gitu bilang kakak bilang nanti. Oh aneh. Iya. Oh, iya. Ya, manusia. Oh iya ya kakak. Kalau gitu. Sekarang kakak masih berhenti dari ingin tahu saja atau merasa sedikit kurang berkenan memiliki gejala ini. Setelah kakak merasa tahu nih, kakak kan dirasa berbeda sendiri di lingkungan kakak. Baru sadar atau udah lama sadar? Baru sadar di sini ya? Iya betul. Nah, maka dari itu kakak sekarang yang awalnya hanya ingin tahu, apakah muncul keinginan baru atau pikiran baru tentang gejala kakak? Sedih kah, bahagia kah, menjadi orang unik kah, berbeda sendiri atau gimana? Sekarang belum merasa karena emang baru tahu. Kalau selama ini merasa normal. 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 Oh, kalau mengganggu nggak? Contoh aja kakak ketika makan gitu ketawa, saking gugupnya dilihat orang dari jauh. Enggak Pernah nggak gitu? Enggak pernah. Oh nggak pernah. Oh enggak. Ya. Gejala selain di depan umum apa lagi kalau kita? Apa enggak? Ini ketika bicara berdua, bicara Sama lawan jenis gimana kalau kita? kalau berdua ya ketawa. Ketawa. Ya. Itu orang di depan Anda yang menjadi lawan bicara merasa gimana? Sepandangan kakak? Kakak. Kakaknya lah, kok saya? Kenapa gugup kakak? Gimana kakak? Pandangan siapa? Karena kakaknya lah. Gimana? Kakaknya. Nah, ketika kakak nggak kenapa-kenapa kok langsung ketawa gitu ya. Kakaknya melihat lawan bicara kakak terganggu atau suka malah? Enggak tahu ya. Saya kurang bisa menilai orang. Kurang bisa menilai. Iya. Namun kalau dihadapkan dengan situasi serupa kakaknya seperti itu gimana? Kalau saya atau ibu kakak, oh jangan ibu lah, teman baik kakak itu ketika kakaknya bicara, namun teman kakak itu malah HP-an, gimana?
Apa namanya? Oh, kan kurang kurang berkenan gitu. Iya. Berarti kalau kita ibaratkan lagi lawan bicara kakak itu ketawa ketika kakaknya bicara gimana? Gimana orang kasusnya? Kalau kakak memiliki kejadian yang serupa nih, Ini kakak yang bicara sama orang gitu kan, orangnya itu malah ketawa, gimana? lagi itu lucu. Kalau sudah membicarakan hal yang serius, kemungkinan kakak marah atau sedih atau ingin walk out keluar dari sisi pembicaraan itu, Oh, gitu. kayak aja dan rasa hal itu normal aja atau merasa itu apa sih kok tidak ngomong kok malah ketawa, itu pernah ngerasa atau Iya. apa ya mungkin kayak gitu ya. Oke kakak, berarti selama kakak melakukan hal ketawa gitu ya di depan orang-orang lain, apakah kakak nggak merasa iba atau nggak enakan gitu sama lawan bicara kakak? Sejujurnya Nggak, karena nggak ada yang ketika serius pun aku nggak ketawa kan. nggak ketawa. Enggak. Gugupnya itu paling parah. Iya. Bukan paling parah, tapi kakak gugupnya itu sering keluar nggak? Orang gugupan nggak? Presentasi 1 sampai 10 berapa kalau boleh tahu? 5. 5. 1 sampai 10 5, jadi orang gugupan ya? Ya. Ada. Lalu ketika ngomong-ngomong, Ngomong-ngomong apa? ketika bicara gitu, Ya, sering gugup atau enggak? nggak terlalu. Enggak terlalu. Bahkan dengan semua. Oke. Pernah nggak satu momen gitu kakaknya ingin sembuh? Pengen sembuh dari Gejala ini? gugup ketawa. Iya. Berarti ini sebuah penyakit atau apa ini? Ya. Berarti ini sebuah penyakit. Emang ada cara untuk sembuh dari itu? Kakaknya ingin sembuh dulu, pernah nggak kepikiran kalau gitu? Kalau ada bisa coba ya. Oh ingin jadi ya, ingin sembuh aja. 1 sampai 10 ingin sembuhnya berapa kalau boleh tahu? 5 lagi, normal. Normal. Kakak. Tuh, jangan gugup kakak. Santai ya, Pak. Kita semua di sini jadi pengobatan psikiater itu. Saya nangis dulu nggak sih? Boleh. Kan di awal lagi bilang semuanya dirahasiakan di sini. Mungkin Kan nggak difokus. berhenti di saya. Kan nggak difokus. Ya, jangan ketawa, kakak ketawa. Gugup dah. Santai. Oh ya, minum. Minum. Ini Ya kan nggak dimasukkan YouTube. Ini minum. Aduh. Nah ini kak. Kan nggak dimasukkan Ini YouTube. minum kreatin ini Kak, supaya. Oh. Ada racunnya kan? Enggak ada. Karena saya tahu di mana gugup atau enggak. Gugup berarti. Enak ya kan? Biasa air anak terus nggak segitu. Masya Allah ya. Ya lagi. Oke kakak, kembali lagi ya. Tadi kan kakak mengakui bahwa saya gejala ini itu kurang berkenan gitu kan. Ya, Dan kakak juga barusan mengakui 1 sampai 10, 5 lah kakak ingin sembuh ya. Nggak mengidap gejala ini lagi gitu kan ya. Iri nggak kakak? Kalaupun kakak merasa biasa aja ketika kakak ngomong sama orang normal ketawa, tetapi ada pertanyaan lagi kak, kakaknya iri gak atau ingin paling kecil ketika melihat orang-orang pas gugup tuh mereka ketawa? Kakak paling sederhananya itu, kakak kan mengidap hal yang seperti ini. Nah, tapi ketika melihat orang yang nggak punya masalah ini, ada nggak keinginan untuk menjadi seperti mereka? keinginan pasti ada lah. Ada. 1 sampai 10 gimana? 5. 5 lagi. Netral semua ya kakak? Ya. Jangan gugup kakak. Santai. Iya, ini emang lucu kan? Oh gitu. Ini emang lucu. 5 lagi ya? 5. Kalau kita simpulkan, kakaknya mungkin
dari 1 tahun ya kalau betul ya. 1 tahun kan. Mungkin kakak kenapa kok stagnan di angka 5 semua ketika menyinggung soal kesembuhan, ketika menyinggung soal perasaan. Kemungkinan kakak ada di level yang jenuh mungkin. Maka aku mau tanya nih kak, di awal-awal gejala kakaknya merasa terbebani gak? Enggak sih, Enggak. aman aman. 1 sampai 10 di awal dulu memiliki gejala ini 5 lagi kakaknya. Jadi sekarang juga merasa terbebani 5 lagi. 5. Bukannya hal yang ketika kak gimana adaptasinya ketika awal-awal memiliki gejala ini? Seharusnya kakak kan kaget gitu kan ya. Maksudnya kok awalnya gugup ya cuma diam, kok tiba-tiba pas kuliah ini kok gugup malah ketawa gitu kan. Itu kan hal yang baru bagi tubuh kakak kan. Di umur berapa kalau boleh tahu sekarang? Nomor 18. 18 kan. Jadi kan 17 tahun yang sebelumnya kan nggak pernah gitu kan. Ya. 1 tahun ini kok tiba-tiba ketawa gitu kan. Kaget seharusnya kan. Kaget ya. Ya benar. Berarti terbebani dong. Karena kan ada hal baru di hidup kakak. Terbebani. 1 sampai 10 berapa? 5. 5 tetap 5. Tetap 5. Karena kakak kenapa merasa 5 gitu? Karena Seru gitu punya ini. kok seru? Kok seru? Itu kan saya pandangan orang yang nggak mengidap pasti bilangnya seru sih. Terus kakak gimana bilangnya? Iya karena aku bilang lebih awal tadi kan, caranya nggak sering muncul gitu. Cuma kadang-kadang aja. Oh iya. Oke. Jadi kakak sudah menerapkan dari awal itu mental pejuang ya. Pejuang diam di tempat. Katanya bingungnya mau ngomong apa itu. Bukan gitu. Saya ini yang menurunkan pola pikir yang ternyata sudah lulus gitu kan kakak. Jadi kakak gini, kalau kakak ada di momen seperti ini terus atau merasa semua hal itu normal, maka ada plus ada minusnya kakak. Ketika kakak merasa semua itu plus pasti ada minusnya. Maka yang dikorbankan di kasus ini itu rasa apa ya, kalau bahasa Islami tawakalnya kakak terlalu overdosis. Ya, terlalu menyerahkan semuanya ke keadaan. Sekarang ada pertanyaan lagi, kakak kalau kehilangan HP gitu ya, gimana? Rasa sakitnya 1 sampai 10 berapa? Kehilangan Ya, 5. apa ya? HP 5. Kalau dapat HP baru sampai 1 sampai 10 berapa bahagianya? 5 juga. Karena masih ada kesedihan sebelumnya. Oh my god. It's okay kakak ternyata jadi disebutkan ya. Bukan menyerang atau gimana. Kemungkinan kakak memiliki rasa menyerahkan diri yang begitu besar. Tapi kalau kita dikonvertasi ke ibadah ya, kakaknya termasuk merasa menjadi orang yang taat ibadah ya. Enggak juga sih, enggak sih. Aku sih enggak sih. Kurang sih. Oke. Enggak taat sih. Tapi seumpama ya kakak ya, kalau pertanyaan baru nih, kakak memiliki banyak hari sial berturut-turut nih 1 minggu, kakak merasa jenuh gak? Hari sial. Berturut-turut selama seminggu 7 hari wes jenuh gak di hari ke-7? Pastinya jenuh ya kalau memang pernah merasakan. Pastinya jenuh. Kalau memang pernah merasakan pasti jenuh. Semua orang pasti jenuh. Kalau hari sial berturut-turut sama seminggu. Jadi hari pertama dan hari ke-7 jenuhnya kakak itu meningkat atau menurun atau stagnan? Jadi kakak bisa membayangkan diri kakak sendiri. Oh ini POV aku. Ya, POV aku ya. POV aku itu mungkin di awal di pertengahan itu kita memang jenuh ya, jenuh kakak bukan kita, kakak jenuh tingkat tinggi aku jenuh tingkat tinggi. jenuh gitu ya, roller coaster, terus di akhir turun lagi. Bisa turun ya. Saya turun. Oke, jadi kita itu kan sesuatu yang nggak pernah dialami ya, sial 7 hari ya. Enggak pernah. Apa ya yang kejadian yang terus terjadi ke kakak apa? Ingat nggak satu momen gitu yang selama berkali-kali ini keulang terus
hingga kakak merasa jengkel gitu apa? Belum ada. belum ada. Kalau kalau puasa nggak? Masa Puasa. Ramadan ya? Iya. Yang enggak kami suka puasa. Ramadan bukannya lancar nggak? Cara Beli atau nyari di masjid kakaknya? ya kadang beli, kadang nyari ya. Kadang dimasakin. Tapi kakak sukanya itu beli atau makan di masjid? Itu kembali ke finansial ya. Tapi ya persentase paling tinggi ya keinginan kakak itu makan beli atau makan beli masjid. Makan masjid sih. Makan masjid ya. Nah kalau di seumpama selama 7 hari kakak makan di masjid terus berhasil antrian pertama, seneng nggak kakak? Pasti seneng. Pasti seneng. Di awal dan di akhir perasaannya berbeda atau tetap? Maksudnya hari pertama nih alhamdulillah dapatnya, setelah 7 hari kok aku antrinya pertama terus ya, makin seneng nggak hari ketujuh? Pastinya makin sih. Karena Di POV kakak makin iya, seneng. makin seneng. Jadi presentasi hari pertama kemungkinan senang 1 sampai 10 berapa? 5, Terus hari ke-7 1 sampai 10 6. 6. Oke kakak. Itu kakak ada rasa bersyukur nggak di dalamnya? Pasti ada. Terima kasih kakak. Kita kembali ya kakak ya ke jalan kakak. Oh, jangan lupa kakak. Jangan lupa. River nggak kota. Jangan lupa kakak. Jangan lupa. Jangan lupa kakak. Jangan lupa. Baca. Minum lagi kakak. Enggak. Ada itu. Ada Ya, bumbu tambahan. kamu di saya. Kalau udah tinggal sama saya. Kakak duduk. Duduk makanya. Jangan. Santai aja. Boleh minum kok. Minum terus ya kak ya. Aman kok ya, aman. Oke. Aman. Jadi kakak, Aman udah aman. kita kembali lagi ke topik awal. Jangan gejalanya kan pengen ketawa aja ketinggalan kan. Ya, Pola pikir kakak lurus sih sebenarnya, cuma kakak memiliki kemampuan yang baik. Rasa menyerahkan rasa legowonya kakak itu tingkat tinggi banget sih kakak. Saya akui kakak ini klien sejauh kakak, sejauh ini kakak klien yang memiliki tingkat legowo yang tinggi banget. Selamat. Oke. Maka dari itu kakak, dari saya ya kakak ya, kakak kan masih ingin mendapatkan untuk kesembuhan ya kakak. iya. Kakak mencoba untuk semua hal itu pasti baik ya Kak. Cuman tadi yang saya bilang ada plus pasti ada minusnya. Kalau nggak boleh cuma melihat plusnya aja. Memang kakak itu baik sekali melihat semua hal itu dalam kondisi dalam sudut pandang yang baik. Namun sebagai manusia yang sadar itu alangkah baiknya kakak juga melihat sudut pandang negatifnya juga. Oke kakak. Oke. Oleh itu kakak lebih empati lagi hari ini atau besok melihat lawan bicara kakak apakah terganggu dengan gejala kakak yang miliki. Oh, iya. Iya kakak. Oke ya kak. Kakak di awal tanya saya apakah ini penyakit, tentu saya nggak bisa menjawab Kak. Karena saya ada di posisi konselor, teman-teman kakak juga ada di posisi teman. Oke. Nah, maka dari itu mereka teman-teman kakak, teman-teman yang baik, lingkungan yang baik menjaga perasaan kakak. Maka dari itu kakak coba sudut pandangnya jangan digeser dikit dah ke sudut pandang yang sedikit negatif. Itu udah ada baiknya. Semua itu nggak bisa dikasih plus, semua itu harus ada negatifnya agar yin dan yang itu berseimbangan. Ini dan itu apa kak? Yin dan yang antara baik dan jahat, baik buruk plus minus, sudut pandang baik, sudut pandang positif, atas bawah, semuanya itu kakak coba empati kakak itu dibuka lagi. Lawan bicara kakak gimana, pendapat kakak gimana ketika kakak punya gejala seperti ini. Setelah itu yakin kakak ada jalan untuk kakak kesembuhan. Kakak mau minum kakak dibuka ini. Jangan tutup, jangan tutup kakak. Santai aja, ribut. Oke. Nggak jadi minum kan? Oke kak, terima kasih. Ini oleh-oleh dari kita.
Kita nggak ada. Oleh Kakak berapa orang sih kok ngambil kita itu? tim saya ada 15. Oh 15. Oh, Aten Arma di Puro Wicaksana 5. 10-nya lagi oh. tetap ownernya semua. Jangan ditutup Kak, jangan ditutup. Oke Kak, ini kenang-kenangan dari saya dari Betul. tim Ahikoten. Foto dulu ya. Oke, terima kasih. Skrik. Dan itu Kak, jangan ditutup. Kakak bisa kembali lagi ke saya minggu depan seenaknya Kak. Namun jadwalnya besok Jumat. Atau minggu lagi hari Jumat, oke? Oke. Terima kasih ya Kak. Terima kasih. Malam yang baik, malam yang indah dan nyata. Ini apa kakak boleh tahu? Itu membership. Membership ya. Oke oke. Jangan gugup Kak, jangan itu. Oke, terima kasih. Selamat malam dan selamat jumpa. Terima kasih teman-teman dari Ahalun Diko. Selamat malam semuanya. Bye. Jangan lupa subscribe, like. Dan untuk teman-teman yang melihat, Janjinya nggak dipublish kan? jangan dulu. Dan teman-teman yang lihat, jangan lupa memberikan nilai sayang terbaik. Janjinya nggak dipublish. Ya, Kak. Janjinya nggak dipublish. Kakak diam dulu.